Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga tetap semangat selalu dalam belajarnya ya. Di pertemuan pagi ini, kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Sudah siap ya? Tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan bentuk interaksi sosial asosiatif. Nah, bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama ada asosiatif, yang kedua ada disosiatif. Asosiatif ini sifatnya adalah menyatukan, merekatkan hubungan atau meningkatkan hubungan. Kalau yang disosiatif itu sifatnya adalah perpecahan atau merenggangkan hubungan. Asosiatif ini ada tiga, ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Terus nanti ada disosiatif. Disosiatif nanti ada kompetisi, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, asosiatif itu sifatnya adalah membangun hubungan atau merekatkan hubungan. Apa aja? Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama itu adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Tentu kalau kerjasama ini sudah sering banget kita lakukan ya, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk kerjasama? Yang pertama ada kooptasi. Kooptasi ini ada penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik sebagai cara untuk menghindari ketidakstabilan organisasi. Nah, di sini Bapak kasihkan contoh. Ini ada pemerintah Republik Indonesia menyetujui diterapkannya hukum Islam di Aceh sebagai upaya agar daerah tersebut tidak memisahkan diri. Ya, jadi ini adalah penerimaan unsur baru di dalam pemerintahan kita supaya Aceh itu tidak memisahkan diri dari Indonesia, supaya tetap stabil ya. Makanya pemerintah Republik Indonesia menyetujui dengan diterapkannya hukum Islam di Aceh itu. Lalu yang kedua ada bargaining. Bargaining itu adalah kerjasama perjanjian atau pertukaran barang atau jasa antara dua pihak. Ini ya kata kuncinya. Perjanjian atau pertukaran barang atau jasa antara dua pihak. Di sini Bapak kasih contoh. Indonesia menukarkan karet dengan barang elektronik dari Jepang. Itu ya, jadi ada pertukaran barang antara dua pihak Indonesia dengan Jepang. Lalu yang ketiga ada koalisi. Koalisi ini adalah kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya, koalisi beberapa partai untuk mencalonkan si A menjadi calon presiden. Itu ya, jadi ada kerjasama antar dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencalonkan presiden. Gitu. Berikutnya ada joint venture. Joint venture itu adalah kerjasama dalam pengusahaan proyek tertentu. Jadi kata kuncinya ada di proyek. Kerjasama dalam hal proyek. Contohnya, perusahaan dari Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengolah pertambangan minyak di daerah Papua. Itu misalnya ya. Jadi di sini ada kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam mengolah tambang. Lalu berikutnya adalah kerukunan. Kerukunan bersatu hati, bersepakat dan tidak bertengkar. Ya. Coba tebak apa yang dilakukan Minions ini termasuk yang mana? Apakah termasuk yang koalisi, gotong royong, ataukah yang joint venture?
Iya, itu tadi ya. Ya, termasuk yang mana? Termasuk yang koalisi, gotong royong, ataukah joint venture? Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Berikutnya adalah bentuk proses asosiatif. Yang kedua, kalau tadi sudah kerjasama ya, yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi itu adalah usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Contohnya, menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah pertikaian, penyelesaian pertentangan dengan pengadilan. Itu adalah usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan. Lalu apa aja sih bentuk-bentuk akomodasi atau usaha untuk meredakan pertentangan? Yang pertama adalah koersi. Koersi ini kata kuncinya adalah melalui paksaan. Jadi melalui paksaan secara fisik maupun psikologis umumnya kepada pihak yang lemah. Contohnya adalah penjajahan memaksa warga untuk kerja paksa. Tuh, jadi kata kuncinya koersi itu adalah dengan paksaan. Lalu yang kedua ada kompromi. Kompromi ini pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya. Di sini Bapak kasih contoh, perjanjian gencatan senjata antara dua pihak yang berperang. Ya, jadi agar tidak terjadi konflik, maka kedua negara ini atau kedua pihak ini itu mengadakan gencatan senjata, gitu. Lalu yang ketiga ada arbitrase. Arbitrase ini pertentangan diselesaikan lewat pihak ketiga. Pihak ketiga ini berwenang untuk mengambil keputusan itu, dan keputusannya harus dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai. Contohnya di sini adalah permasalahan antara karyawan dan perusahaan. Ini diatasi oleh Dinas Tenaga Kerja. Jadi di sini Dinas Tenaga Kerja ini memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang harus dilaksanakan oleh dua pihak yang bertikai ini. Berikutnya ada mediasi. Mediasi ini pihak ketiga ini hanya sebagai penasehat aja dan tidak memiliki wewenang mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini arbitrase dan mediasi ini sama-sama menggunakan pihak ketiga. Cuman bedanya, kalau yang arbitrase ini pihak ketiga berwenang mengambil keputusan. Jadi keputusannya harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Kalau mediasi ini pihak ketiga hanya memberikan nasihat, dan nasihat itu entah nanti mau dilaksanakan atau tidak, itu dikembalikan ke kedua belah pihak yang bertikai tadi. Itu ya bedanya. Mediasi ini contohnya adalah Ketua Karang Taruna menjadi mediator antar kedua anggotanya yang sedang berselisih, gitu. Jadi bedanya itu ya. Arbitrase pihak ketiga mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, dan keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh kedua pihak. Kalau mediasi, pihak ketiga hanya sebagai penasehat. Jadi nanti keputusannya entah mau dilaksanakan atau tidak, itu tergantung dari dikembalikan lagi ke kedua belah pihak yang sedang bertikai. Tuh. Berikutnya bentuk akomodasinya ada toleransi. Kalau toleransi ini sudah tidak asing lagi ya. Toleransi itu berarti menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam masyarakat. Contohnya masyarakat Indonesia mengedepankan toleransi antar pemeluk agama. Berikutnya ada konsiliasi. Konsiliasi berarti mempertemukan para pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Misalkan nih ada konflik, ada pertentangan tentang tarif angkutan. Nah, untuk mengatasi itu, ya dipertemukanlah wakil pemilik angkutan umum dan dinas lalu lintas untuk membahas tentang tarif angkutan, gitu ya. Jadi mempertemukan para pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Berikutnya ada stalemate. Stalemate ini pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan yang seimbang. Karena kekuatannya seimbang, akhirnya keduanya menghentikan pertikaian. Contohnya di sini, Bapak kasih contoh perang dingin antara blok barat dan blok timur berhenti dengan sendirinya tanpa adanya yang menang dan kalah. Jadi intinya memiliki kekuatan yang seimbang, terus akhirnya karena kekuatannya seimbang akhirnya menghentikan pertikaiannya. Itu stalemate. Berikutnya ada adjudikasi. Kalau adjudikasi ini proses penyelesaian masalah melalui pengadilan, itu ya. Lalu berikutnya ada asimilasi. Asimilasi ini adalah menggabungkan dua budaya atau lebih yang terjadi dalam kelompok masyarakat.
penggabungan budaya ya, sehingga menghasilkan budaya yang baru dan menghilangkan budaya yang lama. Jadi penggabungan dua budaya menghasilkan budaya baru dan menghilangkan budaya yang lama atau budaya aslinya. Di sini Bapak kasih contoh, yaitu penggunaan bahasa Jawa oleh etnis Tionghoa yang ada di daerah suku Jawa. Sehingga saat berbicara, bahasa asli etnis Tionghoa itu sudah nggak terdengar lagi ya. Jadi di sini etnis Tionghoa sudah menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya. Itu. Berikutnya ada akulturasi yang keempat ya. Jadi tadi ada kerjasama, ada akomodasi, asimilasi, yang keempat ada akulturasi. Akulturasi ini adalah berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri khas budaya asli. Di sini Bapak kasih contoh Menara Masjid Kudus. Ya, jadi di sini mencerminkan adanya interaksi budaya Jawa, Hindu, dan Islam. Budaya Hindu dan Jawa ini tercermin dari bangunan yang mirip candi. Ya, ini bisa diperhatikan ya. Ini kan bangunannya mirip candi nih, menara ini ya. Lalu budaya Islam ini tercermin dari penggunaannya untuk azan. Ya, jadi menara ini digunakan untuk azan. Ya, jadi di sini ada speakernya. Nah, jadi bedanya apa sih asimilasi sama akulturasi? Kalau asimilasi, ini dua budaya membentuk budaya baru dengan menghilangkan budaya aslinya. Kalau akulturasi, ini berpadunya dua kebudayaan yang berbeda membentuk budaya baru dan tanpa menghilangkan ciri khas budaya asli. Ya, jadi kalau asimilasi itu budaya aslinya hilang. Kalau akulturasi, ini budaya aslinya masih tetap dipertahankan. Itu ya. Nih Bapak kasih contoh nih, Menara Masjid Kudus. Lalu bagaimana dengan musik keroncong? Nah, keroncong ini berasal dari Portugis ya. Jadi pada abad ke-16, musik ini diperkenalkan oleh para pelaut Portugis ke Nusantara, tepatnya di daerah Malaka. Pada perkembangannya, musik ini dipindah ke Solo dan beradaptasi dengan irama Jawa yang lebih lambat, sehingga menghasilkan musik keroncong yang kita kenal sekarang ini. Jadi pertanyaannya, musik keroncong masuk asimilasi atau akulturasi? Jawab pada kolom komentar ya. Oke, itu aja materi yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan pagi ini. Pesan Bapak tetap semangat selalu dalam belajarnya ya, dan jaga kesehatan, karena dengan sehat kalian akan tetap semangat dalam belajar. Oke, Bapak akhiri pertemuan ini sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.